Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hari ini kita akan jalan-jalan di Kecamatan Madapangga. Nah, tugu yang teman-teman lihat ini adalah perbatasan antara Madapangga dengan Kecamatan Bolo. Nah, di awal kita masuk di Kecamatan Madapangga ini, kita akan bertemu dengan Desa Bolo. Nah, di Desa Bolo ini, di samping kiri dan kanan ini terhampar sawah yang begitu luas. Apakah ada perubahan atau tidak? Monggo teman-teman yang asli di Madapangga, khususnya teman-teman yang asli di Desa Bolo ini, yang bisa tahu perubahannya atau tidak. Nah, di samping kiri dan kanan saya lihat ini sudah mulai banyak toko-toko dan rumah-rumah yang baru dibangun. Oke, lumayan sejuk juga di sini. Oh ya, kalau ada kesalahan dalam penyebutan dalam vlog ini, baik nama jalan dan lain-lain, saya minta maaf. Nah, kita lihat di samping kiri ini ada Alfamart. Nah, kalau tidak salah di pinggir sini ini biasanya ada orang yang jual nasi yang menggunakan bambu itu yang dibakar. Jadi teman-teman yang pengen buka puasa dengan nasi bambu yang dibakar, monggo aja datang ke sini. Nah, kalau teman-teman lurus nanti dari sini akan pergi ke Dompu. Oke, ini ada SDN 1 Bolo. Salam kenal saja buat adik-adik dan guru-guru di SDN 1 Bolo. Nah, di samping kanan ini ada Masjid Agungnya Madapangga ya, khususnya di Desa Bolo. Nah, kita belok kiri. Kalau belok kiri ini kita akan pergi ke Desa Rade. Ya, saya ngevlog ini kisaran jam 10 ya, kisaran jam 10 pagi. Pelan-pelan saja di sini. Di samping kanan ini ada toko-toko baru. Apakah ada perubahan atau tidak? Monggo teman-teman yang asli sini saja yang tahu kondisi keadaannya. Saya lihat ini ada mobil-mobil besar. Oh ya, ternyata jembatan penghubung antara Desa Bolo dengan Desa Bolo ya dengan Desa Rade ini terputus gara-gara banjir kemarin ya. Tentunya buat teman-teman yang nonton video ini tentunya mungkin jembatannya sudah diperbaiki. Nah, ini dibantu oleh tentara-tentara, saya lihat ini lagi dalam proses perbaikan. Nah, tentunya kita tidak akan sampai di sini, kita akan belok lagi, kita akan menuju jalan satunya ya. Tentunya nanti kita akan sampai ke Desa Rade juga nanti, tapi kita ambil jalur yang lain. Aduh, ini lagi pilex bro. Nah, ini dan itu adalah masjid besar agungnya Desa Bolo. Apakah ada perubahan? Monggo teman-teman yang asli sini saja yang bisa menilainya sendiri. Nah, kita lurus saja. Saya tidak tahu apakah ini masih Desa Bolo atau tidak, tapi kayaknya iya ya. Ini masih Desa Bolo. Oke, jadi suasana Desa Bolo ini sangat ramai. Jadi samping kiri dan kanan ini banyak sekali pohon-pohon mangga juga. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang lagi puasa, semoga diperlancar puasanya, diperkuat. Jadi bisa sampai waktu berbuka. Oke, kita lurus aja terus.
Jadi buat teman-teman juga yang lewat jalur ini harus hati-hati, ndak boleh balap-balap. Nah, ini saya lihat nih ada gedung apa di sini, tapi ada orang yang jemur jagung. Oke, jadi teman-teman yang asli sini monggo saja nikmati apakah ada perubahan atau tidak. Ya, khususnya buat teman-teman yang sudah lama tidak pulang kampung, atau yang teman-teman mahasiswa yang masih ada di kampung orang menuntut ilmu karena berbagai macam alasan sehingga tidak bisa pulang kampung. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi pelipur lara ya, hiburan buat teman-teman yang belum pulang kampung. Ya, jadi salam kenal saja dari Pamasam Bojoak. Oke, kita lurus saja. Ini ada KUA ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nikah, monggo silahkan daftar di KUA. Ini ada orang juga yang jemur jagung. Nah, di samping kanan saya lihat ini ada gudang beras ya, di Desa Bolo. Oke, gudang berasnya ini cukup besar, bukan lagi cukup ya, besar ya. Maaf ya, soalnya ngevlog hari ini lagi pileks, lagi batuk-batuk, plus hidungnya lagi mampet-mampet. Nah, kalau jalan di sini saya lihat alhamdulillah ya, jalannya masih ya kisaran 80% ya. Jadi 80% itu masih mulus, sisanya 20% itu ada yang bergelombang dan ada yang sudah berlubang-lubang. Nah, di samping kanan yang tadi teman-teman lihat ini, itu adalah gudang jagung terbesar di Kabupaten Bima. Di kisaran jagung hari ini kalau tidak salah adalah 4.400-an ya. Jadi buat teman-teman yang tanam jagung, ya alhamdulillah di tahun ini jagungnya dihargai dengan harga yang cukup mahal. Oke, di sini ada cabang 3, tentunya kita akan belok kiri. Kalau teman lurus itu akan pergi ke Dompu. Ya, Dompu Sumbawa ya. Tapi kita belok kiri dulu di sini. Saya juga tidak tahu di mana perbatasan antara desanya ya. Apakah ini masih Desa Bolo atau sudah masuk di desa lain? Tapi kalau tidak salah ini adalah Desa Candi ya. Ya, kalau memang ada kesalahan dari saya, monggo teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di video ini. Jadi kalau misalnya kita belok ke sini, masuk di jalan sini, jalannya ini ya kisaran 60% ya, 60%. Jadi lumayan mulus lah, tapi lebih banyak bergelombang dan berlubang-lubang. Jadi suasana desa Candi seperti ini. Jadi salam kenal saja buat teman-teman yang asli desa Candi. Apakah ada perubahan atau tidak? Monggo teman-teman yang asli sini saja yang dapat menilainya. Nah, di samping kanan itu adalah lapangan desa Candi ya. Oke, jalan saja terus pelan-pelan kita ini. Semoga dalam perjalanan ini kita selamat sampai tujuan, yaitu Desa Rade tadi ya.
Jadi suasana di kiri dan kanan ini di awal masuk di desa Candi, saya lihat ini masih terhampar sawah ya. Saya tidak tahu apakah ini sawah kering atau sawah yang 3 kali hasil. Nah, ada bangunan-bangunan baru juga saya lihat. Nah, ini samping kiri ini ada orang yang jemur jagung dan padi. Oke, kita lurus saja. Ini kalau belok kiri ini kemana ya? Tapi saya lihat ini ada toko ya. Kayaknya toko baru. Ini pelan-pelan saja. Semoga video ini bisa menjadi pelipur lara buat teman-teman yang asli Desa Candi. Nah, ini di samping kanan saya lihat ini ada SDN ya kalau tidak salah ya. SDN, saya tidak tahu ini SDN apa karena kecil sekali tulisannya. Oke, kita lurus aja terus. Jadi Desa Candi ini adalah kantor Desa Candi ya, samping kanan tadi. Oke, kita lurus terus saja. Nah, tentunya kita di sini belok kiri dulu ya. Nanti kapan-kapan kita belok kanan. Saya tidak tahu apakah ini masih Desa Candi atau sudah masuk di desa lain, tapi kita akan lihat dulu ya nama-nama SDN atau nama-nama apa ya, supaya kita bisa tahu apakah ini Desa Candi atau sudah masuk ke desa yang lain. Oke, lurus aja, jalannya bergelombang dan hari ini ramai sekali saya lihat ya, banyak sekali kendaraan-kendaraan bermotor dan mobil-mobil yang lewat di jalur ini ya, karena mungkin jembatan antara penghubung ya antara desa Bolo dengan desa Rade itu sudah terputus ya. Ramai di perumahan di sini juga, ini sangat padat sekali. Oke, di samping kiri saya lihat ini ada masjid besar. Saya tidak tahu ini masjid apa karena papan nama masjid ini tidak nampak lah. Ya, jalan aja terus. Oh, dan jemur jagung di pinggir gang ya. Oke, lurus terus aja. Ya, besar-besar rumah di desa sini ya. Oke guys, ini kayaknya SDN apa ini lagi ini. Oh, kayaknya ini tugu perbatasannya antara Desa Candi dengan Desa Dena ya. Nah, kalau tidak salah Desa Dena ini adalah ibu kota dari Kecamatan Madapangga ya, kalau tidak salah. Jadi buat teman-teman yang asli Madapangga ya, bisa komen aja di bawah kalau saya salah menyebutkan ya ibu kota dari Kecamatan Madapangga. Oke, kita lurus aja sambil melihat kondisi keadaan Desa Dena. Jadi keadaannya seperti ini. Monggo teman-teman yang asli sini saja yang menilainya. Nah, saya lihat ini di samping kanan ada masjid besar, namanya Baitus Syuhada ya. Masjid besar Baitus Syuhada di Desa Dena. Oke, jadi buat teman-teman yang asli sini, semoga video ini bisa menjadi berlipur lara buat teman-teman yang sudah lama tidak pulkam ke
Desa Dena. Jadi kita lurus aja. Apakah ada perubahan atau tidak? Monggo teman-teman yang asli Dena yang mengetahuinya. Di sini ada cabang 3. Nah, misalnya kalau teman-teman belok kanan itu, kalau tidak salah pergi ke Desa Puri Woro atau Campa ya. Nah, sekarang kita belok kanan saja dulu. Maksudnya belok kiri ya, kita lurus saja terus. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi, kalau misalnya jembatannya tidak putus, nah misalnya kalau kita dari Desa Bolo masuk ke Desa Rade, itu nembusnya ke sini, ya akan bertemu di sini. Makanya karena jembatannya tadi putus, sehingga kita ambil jalur lain. Nah, sekarang tujuan kita menuju ke Desa Rade, di mana jembatan tadi putus. Jadi suasana Desa Rade lagi. Ini ada Kapolsek. Jadi keadaan kondisi Desa Dena seperti ini. Ini apa nih? Ini SMAN 1 Madapangga. Ya, jadi salam kenal saja dari Pamas Sambojoat. Buat teman-teman yang masih sekolah di SMAN 1 Madapangga atau sudah jadi alumni ya. Jadi apakah ada perubahan atau tidak? Monggo teman-teman yang asli Desa Dena di Kecamatan Madapangga yang mengetahuinya, atau teman-teman yang bukan Desa Dena tetapi sering lewat sini, monggo teman-teman menilainya sendiri. Jadi suasananya seperti ini. Saya lihat ada pohon kelapa. Jadi saya tidak tahu di mana perbatasan antara Desa Dena dengan Desa Rade ya. Mudah-mudahan ada tugunya supaya ya kita sama-sama bisa tahu. Ini kantor camat kayaknya ini. Terus kalau Desa Dena ini rame. Saya lihat di sini ada tugu ya. Makanya ini perbatasan ya antara Desa Dena dengan Desa Rade. Ya, kalau saya salah monggo komen di bawah. Nah, di samping kiri ini saya lihat ada rumah minimalis, bagus sekali rumahnya. Aduh, tapi masalahnya jalan di sini ini jalannya becek dan bergelombang. Apakah di Desa Rade di bagian sininya ini kena banjir, dampak banjir atau tidak? Saya tidak tahu. Monggo teman-teman yang asli sini saja yang bisa menilainya. Ini ada bengkel. Di samping kanan ini saya lihat ada lapangan kecil ya. Tapi kalau tidak salah lapangan ini biasa digunakan untuk teman-teman bermain bola, bermain voli, dan mengadakan perlombaan ya. Kita lurus aja terus sambil melihat kondisi keadaan Desa Rade. Ya, salam kenal saja buat teman-teman yang asli Desa Rade. Semoga kalian sehat selalu. Dan apakah ada perubahan atau tidak dengan kondisi keadaan Desa Rade di tahun 2021 ini? Monggo silakan menikmatinya sendiri. Nah, ini saya lihat ada masjid dan saya tidak tahu ini apa nama masjidnya karena tidak ada tulisan ya di papan namanya ya, karena mungkin baru dicat ya. Di depan kita ini saya lihat ada mobil tentara.
ya, kayaknya mau pergi ke jembatan yang terputus tadi ya. Oke, kita pelan-pelan saja, jangan lewati mobil tentaranya. Ini ada jergen. Pelan-pelan saja. Aduh, ini kenapa lagi berhenti di sini nih? Kayaknya macet ini. Ada apa ini? Oh, kayaknya ada mobil pickup yang lagi menurunkan barang belanjaannya. Oke, pelan-pelan saja guys. Oke, lanjut. Nah, ini ada bantuan air bersih ini dari Bapak Tentara juga. Ini kayaknya karena banjir ini lagi kesusahan air bersih ya. Jadi ini adalah SDN Rade ya. Saya tidak tahu SDN apa lagi itu namanya. Tulisannya hanya SDN Rade saja. Ini samping kanan ada orang yang jemur padi. Oke, kita lurus aja terus. Ini kayaknya Desa Rade ini masjid besar ya. Ini dicat warna kuning semua ya. Kayaknya waktu pilkada itu kayaknya Desa Rade adalah desa yang memilih Ibu Dinda ya. Nah, saya lihat ini lebih banyak pagar-pagar dicat warna kuning ya. Kalau tidak salah ya. Ini SDN atau SMP ini? Oh, Min 3 Bima. Oke, salam kenal saja buat teman-teman, buat adik-adik yang asli Min 3 Bima ya, yang sekolah di Min 3 Bima, atau teman-teman yang sudah jadi alumni Min 3 Bima. Oke, di samping kanan ini terhampar sawah yang begitu luas. Ya, buat teman-teman yang rindu kampung halaman, monggo nonton aja terus video ini. Ini MTS apa lagi? Soalnya tulisannya itu sudah pada rusak ya, jadi saya tidak tahu. Oke, kita lurus saja terus. Ya, monggo teman-teman yang asli sini saja yang tahu ya kondisi keadaan, apakah ada perubahan atau tidak. Samping kiri ini ada sawah. Ini banyak mobil-mobil pickup juga saya lihat. Nah, samping kiri juga ini ada masjid besarnya Desa Rade ya. Ini kayaknya lagi dalam proses perbaikan ya. Oke, kita lurus aja terus. Kita ngekorin aja dari belakang mobil tentara. Tuh, ini ada anak-anak muda yang lagi duduk nih. Aduh, mobil tentaranya sudah diam guys. Jadi di ujung sana itu adalah jembatan yang terputus tadi ya, jembatan penghubung antara Desa Rade dengan Desa Bolo. Jadi tentunya kita tidak bisa ke sana karena ada pagar pembatas
dari tentara, saya takut kalau ditahan. Jadi kita cukup saja sampai di sini. Jadi kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama desa atau jalan, saya minta maaf. Lebih dan kurangnya, sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.